warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalil. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada episode ketiga Gemar Ramadan 1447 Hijriah. Semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini Ulun ditemani oleh Sulian. Hari ini kita berdua nih, kalau biasanya kan sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Berdua hari ini. Iya, kalau berdua biasanya pembahasannya lebih santai. Santai. Ya, dan tema kita hari ini adalah tentang kesehatan.
Wah, mantap nih. Kalau kita kan menjalankan ibadah puasa, ibadah bulan suci Ramadan tentu tidak terlepas dari peran kesehatan dalam tubuh kita ya. Iya betul. Dan- Karena perlu sekali kesehatan nih. Jangan sampai Iya. kita puasa-puasa ibadah malah sakit ya Iya, kan. Jadi betul kurang sekali. maksimal nih. Iya, jadi saat semangat beribadah, namun kondisi fisik dan kesehatan juga harus dijaga ya. Betul. Dan hari ini kita telah kedatangan narasumber yang tentunya sangat ahli di dalam bidang kesehatan ini, yaitu Dr. Arif Kun Muhandis. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu pulang kita agama Ramadan tahun ini dokter. Apa Inggih, kabarnya? alhamdulillah Alhamdulillah, baik. sehat, semangat dok ya. Amin, sehat. Semangat. Alhamdulillah. Apalagi ini hari ketiga. Biasanya Inggih. masih semangat-semangatnya dok ya. Inggih. Nah, dan tepat sekali di awal-awal Ramadan ini kita perlu mengetahui bagaimana caranya menjaga kesehatan fisik, tubuh, sehingga nantinya kita bisa tetap sehat sampai Hari Raya Idul Fitri. Betul sekali kan. Di awal-awalnya kadang kita kan berubah nih dari Iya. kebiasaan-kebiasaan yang biasanya makan siang. Betul sekali. Ini berubah dari makannya pagi ya, subuh ya, sahur, terus siangnya itu nggak makan. Iya. Gimana caranya nggak makan tapi tetap bisa Tetap fit, beraktivitas. ya, betul. Apalagi kan bekerja Betul. full seharian di lapangan atau anak-anak yang masih menjalani aktivitas sekolah. Kalau biasanya kata Suli tadi siang makan, Ini sudah tidak sudah makan lagi tidak nih. makan. Tapi bisa Kecuali- makan juga ya. Kecuali yang nggak puasa. Tapi batal jadi. Kamil puasa kan? Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Sampai detik ini masih puasa. Tahu setelah saya Iya, cara ini. sayang dong kalau batal karena beberapa menit lagi kita akan berbuka puasa. Alhamdulillah kebetulan sekali dan tepat sekali kita telah kedatangan Dr. Arif Kun Muhandis. Namun sebelum kita berbincang lebih dalam tentang tema kita pada hari ini, boleh dokter kita sapa dulu para sanak kominfo semua yang menyaksikan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Arif Kun Muhandis. Untuk saat ini saya bertugas di Puskesmas Kandangan. Ulun di sini mewakili dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjadi narasumber untuk pada hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Arif sudah datang ke studio HSSTP hari ini, Sulia. Dan Betul, tema kita pada hari ini adalah panduan sehat sahur dan berbuka puasa. Nah, tepat sekali karena kan acuannya agar kita bisa menjalani aktivitas fit seharian bahkan sebulan kita menjalani ibadah puasa adalah sahur dan bukanya ini yang menjadi kuncinya. Kalau nggak sahur biasanya agak Lemas ya. lemas ya. Iya. Laparnya Iya, cepat lapar sudah ya. pasti. Kalau lapar kadang tidak terlalu lapar ya. Hmm. Tapi hausnya itu yang luar Haus biasa. luar Apalagi suasana atau cuaca yang sangat panas ini tentunya haus sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan sehat sahur dan berbuka puasa. Namun sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih lanjut, kita akan bertanya dulu nih kepada dokter. Sebenarnya bagaimana sih dok pandangan puasa dari segi kesehatan ini? Terima kasih. Ya, untuk puasa sendiri dalam segi kesehatan, kita selama setahun, 11 bulan lah, 11 bulan sebelum bulan puasa, kita makan, minum semaunya kita. Ya, jadi anggapannya sudah segala macam zat itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kita perlu memang 1 bulan untuk istilahnya detoksifikasi. Nah, jadi puasa dalam segi kesehatan itu bisa dibilang sebagai detoksifikasi. Segala macam yang bahan makanan, racun dan lain sebagainya yang sudah ada di dalam tubuh kita, ya perlulah kita istirahat. Nah, mendetoks tubuh kita supaya bisa kembali bekerja dengan baik untuk seterusnya. Seperti itu. Jadi puasa juga bermanfaat juga untuk kesehatan. Ya, selain itu meregenerasi sel-sel juga lebih baik. Habis itu juga membantu kita ya lebih sehat lah daripada waktu yang awal hari-harinya mungkin makanan yang segala macam dimakan, tidak ada aturan. Waktu di bulan puasa adalah kita ditahan dulu. Nah, ya. Iya, betul sekali. Itu tadi pandangan sahur dari segi pandangan puasa dari segi kesehatan. Ternyata memang ada ya gitu ya, dalam setahun ternyata perlu
Iya. Emang perlu ya. Iya, setahun sekali kan sesuai dengan ajaran kita agama Islam, Hmm? setahun sekali menjalankan ibadah puasa dan ini ternyata Di kesehatan berpengaruh ada juga, terhadap jadi kesehatan. sinkron ya. Iya, Iya. betul sekali. Antara ajaran agama dan juga kesehatan itu Betul sinkron. sekali. Iya, kalau biasanya kan kita full, Dok ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan makanan yang kadang tidak terkontrol, nutrisinya dan sebagainya. Di bulan puasa ini full dari hari pertama hingga ke-30 mengontrol makanannya. Iya. Ini mungkin lambungnya beristirahat juga, Iya. ususnya beristirahat juga. Nah, baik, tentunya kita akan masuk nih. Baik. Biasanya kan pada sebelum kita mau puasa malas bangun. Karena baru-baru puasa Ya, kan ini baru yang ketiga nih. Iya, hari-hari Biasanya pertama ya. bangun mungkin jam 5, jam Iya. 6, tapi ini kita jam 3 sudah Iya, bangun nih. Iya, betul. Untuk bangun sahur Sahur ya, makan dulu, sahur. iya. Sebenarnya seberapa penting sih, Dok, kalau makan dulu atau sahur dulu sebelum puasa itu? Iya, betul. Ya, untuk sahur sendiri kita kan kalau misalnya pada hari biasa kita makan mungkin terakhir malam. Iya. Nah, jadi kita sahur misalnya kita jam 5 atau jam 4, jam 5 lah kalau misalnya kita subuhnya sekitar jam 5 ya kurang sedikit 15 menit atau 20 menit. Nah, kalau kita misalnya tidak sahur, bayangkan kalau kita makan terakhir jam 6 atau jam 8 ke jam 8 lagi hampir 12 jam kita tidak makan. Iya, betul. Jadi anggapannya mungkin ada yang bisa aman perutnya. Tapi kalau misalnya yang orang biasa kan ya pastilah tidak enak. Iya. Lama-kelamaan bisa ya mah. Jadi anggapannya walaupun kita puasa tetap Rasulullah SAW juga mengatur. Jadi harus ada sahurnya juga. Dia disunnahkan sahur. Ya, jadinya supaya kita bisa menjalani puasa kita dengan baik. Nah, jadi tidak kehausan atau kelaparan Iya. nanti dan juga tubuh juga tidak membuat mah misalnya Ya, salah betul. satunya ya. Ya, jadi itu dari pandangan kesehatan bahwa sahur ini penting. Penting ya. Jangan dilewatkan ya. Kalau Seberapa dilewatkan malas bisa- pun, Dok ya. Iya. Seberapa ngantuk pun ya. Iya, seberapa Kalau ngantuk pun, dilewatkan malas pun. bisa nanti bisa mah gitu ya. Iya. Ya, karena seperti yang dikatakan dokter tadi, misalkan kita sudah berhenti makan pada jam 8 atau 9 malam, Iya. kemudian men-skip sahur itu, Iya. makan lanjut lagi makan di saat berbuka itu jam 7 biasanya. Iya, Dok, ya. hampir 24 jam Iya. kan? 20 jaman. Iya. Bayangkan kosong. Ya, apalagi dibarengi dengan aktivitas yang lumayan padat di lapangan, Iya. kerja atau sekolah ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya nih, Dok, kalau kita berbicara tentang sahur, makanan atau isi piring yang perlu kita penuhi di saat sahur itu bagaimana nih? Apakah harus mahal atau bagaimana tentang menu-menunya? Terima kasih. Untuk sahur sendiri, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu untuk karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks, contohnya ya beras, misalnya beras merah atau oatmeal. Habis itu juga protein yang cukup, ya bisa dipenuhi misalnya ayam, telur, ikan. Habis itu juga karena apa? Salah satunya protein bikin kenyang, bikin kenyang. Lalu sayur-sayuran dan buah-buahan, nah, itu memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral kita. Jadi walaupun kita berpuasa tetap sehat, multivitamin dan mineral. Kemudian hidrasi atau cairan yang cukup. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan, minum. Nah, tapi juga minum ada aturannya lagi, misalnya tidak boleh yang diuretik dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kurangi makanan yang berlemak tinggi atau yang pedas, terutama ya untuk sahur. Itu ya inti utamanya. Kalau untuk persentasenya mungkin bisa kita pakai isi piringku dari Kementerian Kesehatan, mungkin bisa 1 piring itu kita bagi 2, 1 piring kita bagi 2, dari 2 itu 2/3-nya itu nasi, lalu 1/3-nya lauk, lalu setengahnya lagi 2/3-nya sayur, 1/3-nya buah. Nah, itu sebagai salah satu gambaran bagaimana untuk panduan untuk
sahur yang sehat. Nah, ya, seperti itu. Oke, jadi tadi tentang menunya ini tidak harus mahal, Dok. Iya, Yang penting melengkapi nutrisinya, iya, gizinya. benar sekali. Iya, Tadi ada makanan-makanan yang dihindari ya, yang berlemak, yang bersantan ya. Iya. yang pedas juga. Yang pedas juga. Iya. Iya. Itu akibatnya apa ya, Dok, kalau mau makan? Nah, kalau kita makanan yang berlemak itu biasanya bikin nggak enak di lambung, karena berat. Yang berlemak biasanya apalagi kalau orang mah juga nggak enak juga, agak berat. Lalu untuk makanan yang pedas, nah, apalagi yang pedas pasti tidak enak di lambung. Apalagi kalau kita berpuasa, ya lebih tidak enak, lebih tidak produktif lagi jadinya karena ada masalah itu. Tapi untuk yang berlemak biasanya bikin tidak enak aja. Iya. Karena ya. Pengaruhnya ke lambung, Dok. Iya, ke lambung biasanya. Catat tuh. Iya, betul. Jadi, Perlu dicatat tuh. jadi hindari yang berlemak, jangan berlebihan lebih tepat. Ya, boleh ya. Iya. Kalau satu sedikit di sini nggak apa-apa, Iya. tapi jangan terlalu banyak. Misalnya Iya. semua gorengan, Iya, semua betul. nasi goreng, apa digoreng, apa Iya. digoreng. Nah, itu Iya. biasanya wah pasti nggak enak langsung Iya, kita betul. habis sahur. Aduh, rasa perut seperti apa kayak Iya. gitu. Lebih tepatnya lebih dapat kita kontrol dari Iya. makanan kita ini. Walaupun ingin memakan yang berlemak atau pedas, setidaknya sedikit. Iya. Jangan berlebihan. Betul, saya terima kasih, Dokter. Tadi sudah dijelaskan dokter juga nih, Suli, tentang karbohidrat kompleks. Kenapa sih harus memilih karbohidrat kompleks, Dok? Nah, karbohidrat kompleks itu mengenyangkan lebih lama. Oke. Jadi kenapa kita harus lebih disarankan untuk memakai karbohidrat kompleks, karena itu lebih mengenyangkan lebih lama, karena diperlukan waktu untuk memecah itu dari karbohidrat kompleks jadi karbohidrat sederhana, baru diubah jadi energi. Jadi biasanya lebih lama kenyangnya. Nah, itu makanya salah satu yang dipakai untuk orang yang diet. Oke, betul. Karena kenyangnya lebih lama. Jadi dibandingkan kayak misalnya dengan karbohidrat sederhana. Nah, itu cepat bikin kita lapar. Jadi mau makan lagi padahal baru makan, kalorinya sama. Iya, betul. Tapi kita lebih cepat lapar. Jadi mau makan lagi padahal sama kandungannya, kadar gulanya. Betul sekali. Itu kalau nasi putih itu termasuk karbohidrat kompleks atau sederhana, Dok? Kalau karbohidrat sederhananya lebih banyak. Seratnya lebih sedikit. Nah, sebenarnya ada karbohidrat kompleksnya juga, cuman lebih seratnya lebih kurang, lebih lebih cepat daripada kayak beras merah atau dari oatmeal dan lain sebagainya. Beras merah bagus ya? Bagus. Ya biasanya kalau beras Cuman merah, rasanya ya. iya, Kalau beda jauh lah. beras merah hanya berhenti loh. Kenapa? Hijau dulu berjalan. Itu rambu-rambu loh. Oke, biasanya memang kalau untuk diet ini rasanya memang berbeda, Dok ya. Memang lebih enak yang nasi putih daripada nasi merah. Cuma itu tadi seperti yang dijelaskan dokter bahwa karbohidrat kompleks yang berbentuk atau jenisnya nasi merah ini kenyangnya lebih lama. Iya. Karena kan kita perlu menahan lapar hampir 12 jam, Dok ya. Iya. Nah, oke. Selain daripada itu, yang perlu dihindari selain daripada makanan pedas, berlemak, apalagi nih, Dok? Untuk kalau selain pedas dan berlemak, salah satunya berlebihan. Ya. Nah, itu salah satunya juga. Dan juga disarankan kalau untuk makan, terutama kalau awal-awal, mendekati subuh. Jadi biasanya kan kalau kita bangunnya jam 2 nih ya makan. Nah, habis itu otomatis apalagi kalau awal-awal lebih lama itu lambung kosong. Betul. Dibandingkan sama imsak itu yang lebih dekat dengan lebih bagus ya? Iya, lebih selain itu sunnah Nabi juga kan mendekati imsak. Kemudian selain itu yang kita bisa hindari minuman. Nah, minuman yang bagaimana yang tinggi kafein atau ya kayak kopi atau teh. Nah, itu juga salah satu yang bikin sering kencing atau diuretik. Nah, itu dihindari karena kita bisa menyebabkan lebih cepat dehidrasi. Nah, itu selain dari makanan dan minumannya tadi, ini minuman juga. Habis itu kalau bisa ya yang
minuman hangat lah. Jangan juga minuman dingin pada saat sahur, Iya. lebih enak di lambung. Iya. Ini bicara masalah minuman ya kan. Ya. Biasanya siang apalagi panas-panas itu Iya. haus benar. Iya. Nah, anjuran aturan minumnya itu bagaimana saat Nah. puasa ini? Ya, terima kasih, bagus sekali itu. Kalau untuk minum, kita dianjurkan 1 kali 24 jam itu sekitar 2.000 sampai 2.500 mililiter. 2 sampai 2,5 liter, itu sekitar 8 sampai 10 gelas sehari. Jadi bisa kita pakai rumus 2-4-2, yaitu 2 gelas pada saat berbuka, 4 gelas malam hari, lalu 2 gelas pada saat sahur. Jadi misalnya pada saat sahur 2 kali itu bangun tidur minum segelas, atau pada saat makan sahurnya sebelum makan sudah segelas, baru nanti habis makan segelas. Lalu buka puasa seperti itu juga, nanti pada saat sebelum taraweh, habis taraweh, dan sebelum tidur. Jadi malam itu 4 gelas, sahur 2, buka puasa 2, 8 gelas itu minimal. Oke, jadi Supaya- dibagi dok ya. Iya. Iya, jangan juga siang. Iya, siang sudah pasti itu karena membatalkan puasa. Iya. Jadi jangan juga kalau kita ingin memenuhi cairan kita seperti yang dikatakan dokter tadi 2 sampai 2,5 liter per hari. Iya. Karena ngejar nih target daripada cairan kita langsung minum seliter. pada akhirnya terlewat dok ya. Karena Iya. sudah kekenyangan, perut kembung, Iya. pada akhirnya tidak bisa lagi memenuhi sampai 2,5 liter ini. Iya. Oke, nah kita akan masuk, tadi sudah dijelaskan oleh dokter tentang sahur baik yang dianjurkan untuk makanan dan nutrisinya maupun yang dihindari. Kemudian kita akan membahas tentang aktivitasnya dok. Iya. Aktivitas di saat berpuasa. Ini olahraga nih dok. Masih Iya. bisa diperbolehkan nggak? Untuk olahraga sendiri dalam waktu puasa, sangat diperbolehkan. Tapi ya kita mungkin bisa mengakalinya supaya jangan sampai nanti kita olahraga tiba-tiba setelah itu Buka, rebahan dan buka. Ya, jadi bisa kita akali tetap walaupun kita berpuasa masih bisa berolahraga. Yang pertama mungkin pada saat setelah sahur. Oke. Mungkin bisa kita olahraga ringan, jalan santai, jogging boleh. Lalu kemudian pada saat sebelum berbuka, nah itu kan bisa mungkin yang lebih agak berat sedikit masih boleh, atau santai juga boleh. Dan juga jangan lupa malam, kita masih ada waktu malam habis kita terawih, itu mau olahraga berat pun bisa. Nah, jadinya tetap kita olahraga, cuman waktunya, Iya, waktunya betul. kita bisa kita atasi dengan ya setelah makan sahur atau setelah subuh, nah, atau nanti sebelum berbuka, nah, dan malam hari kita bisa tetap Oke. olahraga. Iya, malah sebenarnya olahraga ini justru tetap dianjurkan dok ya. Iya, Jangan sampai karena badan lemas alasannya kurang makan, kurang Iya. minum karena puasa meninggalkan olahraga. Tapi hanya dipilih waktunya dok ya. iya, Baik tadi setelah sahur mau jalan kaki atau lari santai-santai dok ya. Kalau mau memilih olahraga yang berat mungkin malam hari dok ya. iya, Setelah asupan nutrisi sudah terpenuhi. iya, Kalau sore hari dok Iya. sambil ngabuburit. iya, Nah, ini benar bagaimana sekali. nih? Bagaimana nih dok? Malah nggak apa-apa, masalahnya kan biasanya pada saat yang paling lapar itu biasanya jam 2, jam 3. Iya, Biasanya betul. kalau sudah Betul. hampir buka puasa, kita sudah nggak ada nggak terlalu terpikir untuk kelaparan Iya. lagi biasanya. Dan juga kalau habis kita sambil misalnya ngabuburit, nah itu kan malah nggak kepikiran lagi untuk lapar, Iya. kita sambil olahraga. Iya, jadi malah lebih baik ya olahraga. Baik, olahraga. Tapi jangan sambil minum. Lupa aja. Iya. Sudah habis baru ingat. Tapi kalau lupa nggak apa-apa, Iya. tetap dilanjutkan. Yang penting lupa beneran gitu. Kadang ada juga dok ketika badan sudah sangat lapar kan, perut sudah sangat lapar, Ya. badan terasa lelah, ngantuk tuh akhirnya. Nah, kalau saat berpuasa itu ngantuk, bolehkah tidur atau bagaimana itu dok? Tetap kalau untuk salah satu yang dari buka puasanya yang dianjurkan istirahat yang cukup. Nah, jadi tapi juga jangan berlebihan tidur. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ada, betul. Tapi apalagi aktivitas yang baik, Iya, lebih betul. beribadah lagi kan. Betul. Tidurnya saja beribadah, ya
Tapi kalau niat kita tidur itu istirahat untuk supaya bisa nanti malamnya bisa beribadah, nah itu kan makanya itu tidur yang apa namanya dibilang ibadah. Iya. Tapi juga jangan berlebihan, tapi jangan juga kurang. Misalnya Iya. kita malam itu sudah kekurangan tidur, ya bisa kita apa namanya kompensasi lah dari tidur di siang hari atau sore hari. Kalau misalnya kerja, Iya. ya jangan juga tidur di kantor. Iya, betul sekali, Dok. Kalau misalnya memang ada waktunya bisa istirahat, ya istirahat supaya kita malamnya bisa fokus beribadah. Iya. Cuma Jangan itu tadi. teledor ya. Iya. Tetap istirahat cukup Iya. harus. Tapi catatannya cukup, jangan berlebihan. Iya. Iya, jangan tidur Jangan dari nanti- pagi baru mau beduk baru Akhirnya baru bangun. ibadah-ibadah yang lain tidak terjalani ya. Iya. Ya karena walaupun tidur merupakan ibadah, cuma tetap tidurnya harus sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan lah. Kemudian kita akan berbicara nih Dok tentang tadi kan olahraga, kemudian tentang panduan sahur, masuk ke dalam panduan berbuka. Wah, ini yang sangat ditunggu-tunggu nih. Berbukanya yang ditunggu nih. Betul sekali. Karena menu berbuka itu sangat ditunggu-tunggu. Nah, di saat kita menyiapkan menu untuk berbuka nih, apa nih Dok yang sebaiknya pertama-tama dikonsumsi? Ada yang bilang yang manis-manis dulu, minum air dulu, minum Ya. air hangat dulu. Ini bagaimana menurut pandangan kesehatan Dok? Jadi untuk berbuka sebaiknya kita jangan langsung makan makanan yang berat. Oke. Jadi kita pada saat buka puasa kita memerlukan iftar atau makanan berbuka yang cepat untuk meningkatkan kadar gula darah karena kita seharian sudah turun sekali kadar gula darah, kita perlu yang segera mungkin untuk meningkatkan, biasanya dengan yang ada gula murninya. Kalau dari Rasulullah kan kurma. Iya. Ya, kita kurma atau misalnya buah-buahan seperti kayak semangka yang cepat untuk meningkatkan kadar gula. Tapi juga jangan terlalu banyak. Iya. Nah, jadi biasanya nanti ini tiba-tiba kosong langsung disuruh bekerja dengan keras. Iya. Nah, biasanya nggak enak nih perut. Makanya biasanya ya makanlah apa namanya kue atau minuman yang dingin, minuman yang manis atau buah-buahan, kurma atau misalnya semangka yang paling sering kita lihat kalau buka puasa, atau yang bisa kita meningkatkan kadar gula kita sejenak, baru kita mungkin bisa sholat maghrib. Nah, baru habis sholat maghrib baru boleh kita makan yang agak besar. Iya. Dan juga tetap jangan juga kita makan makanan yang berlemak tadi. Itu bisa bikin tidak enak perut. Jadi nanti susah nih waktu mau taraweh. Iya. Iya. Kurangi makanan yang berlemak dan pedas juga untuk pada saat berbuka puasa. Nah, itu salah satunya. Oke, biasanya kan memang karena dari pagi nih ya, apalagi kerja full seharian aktivitas, kemudian ditambah olahraga, melihat makanan penuh di meja Dok ya. Iya. Makanan manis-manis, asin-asin, gurih-gurih. Maka kalap biasanya Dok ya, langsung makan. Nah ini Gorengan ya apalagi gorengan. Nah ini bagaimana nih? Iya. Dok? Biasanya kan buka puasa, ganjel gorengan dulu deh. Nah itu gimana Dok? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, makanan yang tinggi lemak atau banyak minyaknya itu biasanya bikin nggak enak di lambung. Apalagi kadang bisa diare atau sering kentut, atau bikin tidak enak. Jadi apalagi nanti kalau waktu kita taraweh yang biasanya yang nggak enak perut, rasa begah, bikin kita begah perutnya karena kebanyakan makanan yang berlemak atau goreng-gorengan. Kalau sudah selesai taraweh mungkin silakan. Ya, silakan betul sekali. Karena ternyata bentuk makanan berlemak itu tidak tentu selalu basah Dok ya. Iya. Misalkan seperti opor, gula itu kan sudah pasti berlemak. Ternyata gorengan juga termasuk makanan berlemak. Nah, Iya. digoreng dengan minyak yang jumlahnya lumayan banyak Dok ya. Iya. Oke, tadi ada gorengan yang pastinya dapat kita hindari di saat buka. Kalau bagi orang nih Dok yang pecinta kopi, wah suka ngopi ya Le ya. Dimanapun ngopi, kapanpun ngopi, waktunya kapan nih? Karena kan seperti yang dokter katakan tadi, di saat sahur sebaiknya hindari kopi karena itu akan memicu kencing atau buang air lebih sering Dok ya. Dilema sebenarnya untuk kopi ini.
Soalnya kalau untuk pada saat sahur dan sahur itu bikin diuretik dan juga apa namanya kan biasanya kopi agak tidak enak nih di lambung. Iya. Nah biasanya kan tahu para pecinta kopi biasanya kalau ada yang dengan mah atau gangguan lambung ya nggak enak. Kalau berbuka habis kosong seharian mau diberi kopi ya semakin Iya, betul. tidak enak. Iya. Ya kalau habis taraweh kecuali memang mau ibadah malam boleh. Iya. Tapi kalau misalnya nanti nggak mau ibadah lalu minum yang berkafein tinggi, terjaga semalaman. Betul sekali. Kalau mau ya habis atau setelah kita makan waktu saat berbuka itu yang lebih bisa di apa namanya diterima lah Iya. untuk atau kalau misalnya memang pengen ibadah malam misalnya jam 2 jam 3 mau ya bolehlah habis taraweh. Tapi ya itu tadi pasti berpengaruh terhadap tidurnya. Tapi kalau lebih baik habis kita makan pada waktu berbuka. Oke, siap. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Arif bahwa memang ternyata dari seluruh panduan sahur dan juga berbuka tidak terlepas dari kontrol diri kita sendiri, Dok ya. Iya. Seperti mengontrol di saat kita berbuka, kemudian sahur dan kopi tadi, Dok ya. Betul. Nah, kalau biasanya kan Li melihat kalau mau membuat perut kenyang itu selalu yang banyak, Dok ya. Iya. Makanan. Ternyata tidak. Yang seperti dijelaskan dokter tadi. Betul. Yang pasti kan karbohidratnya dicukupi, kemudian proteinnya. Karena Iya. protein ini kan sebagai zat yang mempertahankan rasa kenyang lebih Iya, lama. salah satu yang mempertahankan kenyang lebih Iya. lama. Biasanya kan kita kalau mau kenyangnya lama, porsinya banyak. Ternyata kebijakan dalam memilih makanan itu ya dok ya. Iya. Betul sekali. Dan Nah, biasanya di sosial media nih atau teman-teman nongkrong lah, katanya mah itu bisa memicu puasa itu bisa memicu mah itu. Itu beneran apa mitos atau gimana? Jadi sebenarnya itu mitos. Mitos. Oke. Walaupun kalau misalnya ada yang kecuali yang memang berat banget emahnya. Kalau cuma yang ringan, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, kita antara puasa dan tidak puasa tuh nggak terlalu jauh berbeda. Ya anggap aja malam jadi siang, siang jadi malam. Kita malam itu mungkin kita tidak makan, ya kalau misalnya kita misalnya makan jam 7 pagi, kita makan malam jam 7 atau jam 8 malam, itu sekitar hampir 12 jam, 11-12 jam. Hampir sama, cuman beda sejam atau 2 jam dengan kita berpuasa. Jadi anggapnya malam-malam kita yang sehari-hari dengan siang kita waktu berpuasa itu hampir sama. Jadi anggapannya tidak ada alasan untuk bilang bahwa ini puasa bakal bikin mah. Nah, kan anggapnya kalau makan 3 kali sehari kita waktu kita puasa pun bisa makan 3 kali sehari. Kita makan setelah pada saat buka puasa, habis taraweh, sahur, sama 3 kali sehari. Kalau memang mau 3 kali sehari, tapi kalau 2 kali sehari juga tidak apa-apa. Anggapannya juga tetap masih bisa seperti orang di luar jam berpuasa. Jadi tetap aja obat lambungnya juga harus diminum. Ya pada saat misalnya sebelum saat berbuka puasa, pada sahur atau sebelum tidur ya diminum obat lambungnya juga. Kalau memang orang dengan punya penyakit lambung tetap bisa masih berpuasa dengan normal. Berbicara masalah lambung nih dok, ya. Bagaimana cara menjaga lambung itu agar tetap nyaman? Apakah ada tips tambahan selain minum obat tadi agar lambung ini ketika berpuasa tetap nyaman? Nah, ya. Jadi ini kumpulan dari yang penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama waktu sahur kita mengakhirkan waktu sahur. Itu salah satu kita mengurangi waktu kosongnya lambung, jadi lebih sedikit. Nah, makanannya tadi juga. Makanan hindari makanan yang pedas, makanan yang terlalu berlemak. Nah, jadi lalu pada saat buka puasa dengan makanannya itu tadi juga dihindari makanan yang berlemak, dihindari kopi kalau memang orang yang punya gangguan lambung. Lalu
yang pedas juga. Lalu anggapannya kalau misalnya tidak enak masih perutnya, setelah taraweh mungkin bisa ditambah cemilan atau makanan besar juga kalau misalnya memang tidak tahan dengan perut kosong yang terlalu lama. Jadi kalau itu masih tetap obat juga kalau ditambah, kalau masih juga masih bisa diminum obatnya. Oke, tadi itu tips dari dokter ya untuk mengontrol agar tidak sakit lambung atau asam lambung tidak naik katanya dok. Iya. Nah, saya masih penasaran nih dok tentang ngopi tadi nih. Iya. Kan juga lumayan suka ngopi nih. Kata orang kan kalau setelah makan tuh sebaiknya jangan langsung minum kopi karena kan kopi ini bisa mengikat zat besi. Jadi penyerapan nutrisi dalam tubuh itu tidak maksimal. Ini bagaimana dok? Oh, sebenarnya kalau yang itu bukan di kopi setahu saya, teh. Oh, lebih ke teh ya. Tapi itu sebenarnya kafeinnya atau apa ya dok? Ada zat, kalau nggak salah namanya zat tanin. Kalau koreksi nanti mungkin saya salah, itu ada zat yang di dalam teh itu yang mengikat zat besi. Jadi anggapannya tidak menghalangi penyerapan daripada zat besi. Makanya biasanya pada saat orang-orang dengan anemia atau ibu hamil tidak disarankan minum teh pada saat makan. Nah, jadi mungkin bisa nanti di sela-selanya pada saat sudah pencernaannya sudah di lambung atau di kosong, boleh mungkin minum teh karena itu menghalangi penyerapan zat besi. Oke, jadi diberikan jedanya dulu Iya, setelah makan berat ini. Iya. Ini yang banyak orang tidak tahu nih. Sementara di Hulu Sungai Selatan memang banyak yang seperti itu. Iya, makan dengan teh betul, seperti wajib gitu. Iya, iya. Memang diajarkan dari kecil nih. Kadang biasanya makan nasi kan minumnya teh es, teh panas. Iya. Dan setelah sudah dewasa ini dok baru tahu kalau sebenarnya makan nasi atau makan berat itu dibarengi dengan air putih. Berarti perlu banget ya mengedukasi anak-anak Iya, dari kecil betul. sebagai orang tua. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak ada permasalahan dengan anemia atau zat penyerapan zat besi masih tidak apa-apa. Tapi biasanya pada orang yang sudah memang kurang, ya kita harus kan memaksimalkan penyerapan zat besinya. Iya. Jadi ya dihindari zat-zat yang bisa menghalangi untuk penyerapan zat besi. Kalau misalnya full semua, kan kita nggak semuanya juga anemia kan. Kalau misalnya ada orang-orang yang memang anemia, kita harus memaksimalkan penyerapan zat besi, yaitu dengan salah satunya ya mengurangi itu juga. Kalau misalnya tidak ada masalah juga tidak apa-apa juga. Gitu, berarti kembali diingatkan dengan riwayat kesehatan dok ya? Iya. Iya. Terakhir nih dok, tentang ini panduan berbuka panduan sahur atau berbuka untuk orang-orang yang mengidap diabetes. Nah, ini bagaimana nih dok kontrolnya nih? Sebenarnya kan untuk diabetes kita menghindari ya makanan yang meningkatkan kadar gula darah cepat. Intinya dengan indeks glikemik yang tinggi. Misalnya itu ya gula murni. Kalau buah-buahannya kayak semangka sebenarnya cuman kita terutama waktu berbuka kita secukupnya. Nah, jadi kita tetap kalau berbuka puasa kita makan makanan yang meningkatkan kadar gula, cuman porsinya kita jaga. Iya. Nah, lalu untuk makan beratnya ya pakai yang tadi karbohidrat kompleks. Salah satunya proteinnya ditinggikan. Yang bikin kenyang. Kan yang kita yang penting yang bikin kenyang. Dengan gula darahnya karbohidratnya diatur, kurangi dengan karbohidrat sederhananya dikurangi, kita perbanyak karbohidrat kompleks. Nah, itu. Lalu tetap obat. Iya, obat tetap. Kalau memang sudah diabetes, obat tetap harus diminum. Jadi walaupun kita puasa, tetap bisa berpuasa, tetap bisa walaupun dengan diabetes tetap bagus. Obatnya tetap diminum. Cuman ya tadi diatur jadwal minum obatnya aja. Atau terakhir lagi dari saya dok, yang lagi tren di mana-mana nih dok, tentang buah yang manis ketika dia dibakar, dipanaskan, dia menjadi manis, ubi cilembu. Nah itu bagus nih dok. Oh iya betul sekali, lagi tren nih. Lagi tren. Ya itu kan anggapannya kalau misalnya
indeks glikemik tadi. Kalau misalnya ada karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Kalau misalnya indeks glikemiknya tinggi, itu berarti artinya cepat di dalam darah itu jadi meningkatkan kadar gula. Nah, makanya kalau indeks glikemiknya rendah, nah itu berarti anggapannya kita makan dengan sama naiknya yang tidak terlalu tinggi. Jadi biasanya agak steady. Walaupun sama nanti akan jadi gula juga, cuman agak lebih lambat. Nah, ya, makanya kalau misalnya seperti tadi ubi cilembu, kalau misalnya indeks glikemiknya memang tinggi, ya itu dihindari untuk pasien diabetes. Tapi kalaupun memang memerlukan, misalnya kayak pada buka puasa, kita perlukan untuk cepat naik kadar gula, jumlahnya kita batasi. Jangan terlalu banyak kita makan itu. Jangan juga makan 5 biji itu. Ya, betul sekali. Luar biasa tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Kun Muhandis tentang panduan sahur, kemudian aktivitas harian di saat kita berpuasa dan juga berbuka. Jadi sudah dijelaskan tentang nutrisi, kemudian kalori yang pastinya adalah menghitung, Dok ya. Iya. Biasanya kan seperti yang Ulun katakan tadi, kalau ingin kenyang banyakin makan. Sebenarnya tidak. Iya. Yang dikatakan dokter tadi adalah hitung proteinnya, hitung karbohidratnya, dan juga seratnya, agar jadi makanannya tidak terlalu banyak, cuma menghasilkan efek kenyang seharian, Dok ya. Ya. Nah, sehingga gula darah yang mungkin ada bawaan diabetes atau gula darah tinggi dapat mengontrol gula darahnya. Dan kemudian yang dikatakan dokter tadi, di saat berbuka puasa, jangan makan langsung yang dapat meningkatkan gula darah secara drastis, Dok ya. Karena kan seharian gula darah kita merosot tuh, Dok ya. Iya, betul Dan sekali. ini sangat sinkron dengan ajaran agama ya, yang dimana puasa ini salah satu makna dari puasa ini adalah menahan diri. Iya, betul sekali. Dan ini sebagai momen nih waktu puasa untuk menahan-nahan agar tidak makan berlebihan. Betul sekali. Jadi di saat kita menjalankan ibadah puasa, tentu ada kontrol diri yang akan kita biasakan juga ya kan, Iya. memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita Betul yang sekali. kayak makan berlebihan atau Betul pola sekali. makan atau pola kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik lah. Iya. Di sini bisa sambil melatih Iya, diri ya betul kan. sekali, melatih diri, menahan nafsu ya. Karena dikatakan dokter tadi, kita buka di awal kan buka dengan makanan-makanan yang ringan dulu, minum air, kemudian minum kurma atau buah-buahan, kemudian saat jeda sholat maghrib dan sebagainya baru makan berat, agar efeknya untuk tubuh kita dapat terus melaksanakan ibadah dengan maksimal, Dok ya. Jadi badannya juga fit, ibadah juga maksimal. Dan beberapa menit lagi kita akan berbuka puasa, akan ditunggu-tunggu. Jadi ingat nih kepada masyarakat, lulusan kesehatan, ujar orang tua bari, makan tuh jangan bakajut. Bujur. Bagaimana aja. Bagaimana aja, jangan langsung bakajut aja. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Arif Kun Muhandis sudah datang ke program Gemar Ramadan episode ketiga hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sana Kominfo, pemirsa SSTV yang menyaksikan tayangan dan episode kita pada hari ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya Muhammad Kamil Syabani. Dan saya Suryansa. Saya Dr. Arif Kun Muhandis. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.